Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Masih tetap semangat belajar? Karena pada kesempatan kali ini, Bu Nunung akan menemani belajarmu di channel Ruang Siar Guru. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kosakata dan konsep tentang benda padat. Sebelum mulai belajar, siapkan dulu buku, pensil, dan penghapus kalian. Tak lupa berdoa terlebih dahulu. Ingat, selama menonton channel Ruang Siar Guru, didampingi orang tua atau kakak kalian ya. Nah, anak-anak kreatif, tujuan dari belajar kali ini adalah yang pertama, pengertian benda padat. Yang kedua, contoh benda padat. Yang ketiga, ciri-ciri benda padat. Baik, anak kreatif. Sebelum Bu Nunung menjelaskan bahwa benda padat itu apa, Bu Guru jelaskan terlebih dahulu. Benda berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi 3, yakni benda padat, benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, anak-anak kreatif, kita akan bermain bersama di sini bersama Bu Nunung. Sudah siap memperhatikan Bu Nunung? Ayo anak kreatif, kita praktek bersama Bu Nunung. Perhatikan Bu Guru ya. Nah, di sini Bu Nunung bawa stop map plastik. Yang kedua, ini ada buku tema kelas 2, tema 2. Yang ketiga, ada gelas. Yang keempat, ada pensil. Nah, keempat benda ini mau kita apakan? Nah, pasti penasaran anak kreatif. Ayo kita simak. Pertama, ini adalah stop map plastik. Nah, yang ini adalah buku paket. Perhatikan dulu buku paket yang Bu Nunung bawa. Nah, sudah? Oke. Buku paket akan Bu Guru masukkan ke dalam stop map plastik. Nah, sudah seperti ini. Bukunya sudah Bu Guru masukkan. Ayo, silahkan diamati. Anak kreatif, Bu Nunung mau tanya, bagaimana bentuk buku paket ini di dalam stop map? Coba anak kreatif pikirkan. Apa anak kreatif? Bagaimana bentuknya? Iya benar. Bentuk buku paket yang ada di dalam stop map ini tidak berubah. Nah, benar sekali. Bentuknya bagaimana ya? Bentuknya tetap ya, artinya bentuknya tidak berubah. Sekarang perhatikan lagi, anak kreatif. Bagaimana ukuran buku paket ini saat di dalam stop map? Ya, perhatikan anak kreatif. Bagaimana ukurannya? Coba diamati lagi, ukurannya bagaimana? Apa anak kreatif? Iya benar, pintar. Buku ini saat di dalam stop map ukurannya tidak berubah. Artinya buku ini tidak bertambah kecil ataupun semakin besar. Nah, ini adalah ukurannya tetap tidak berubah. Nah, sudah paham? Ini praktek yang pertama. Anak kreatif sudah paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke bermain yang kedua. Masih semangat anak kreatif? Pintar.
pinter, masih semangat. Nah, walaupun belajar di rumah, kalian tetap harus semangat. Nah, kita praktek yang kedua. Ini, Bu Nunung bawa gelas, pinter. Yang kedua, ini adalah pensil. Nah, mau diapakan kedua benda ini ya sama Bu Nunung kira-kira? Nah, pertama, gelas ini kosong ya. Akan Bu Guru masukkan pensil ke dalamnya. Nah, silahkan kalian amati anak kreatif. Bagaimana bentuk pensil setelah Bu Guru masukkan ke dalam gelas? Bagaimana bentuknya anak kreatif? Coba dipikirkan. Ya, pinter. Bentuk pensil ini tidak berubah atau disebut dengan tetap. Pinter. Nah, sekarang yang kedua Bu Guru tanya. Bagaimana ukuran pensil ini di dalam gelas? Coba kalian amati lagi. Bagaimana ukuran pensil ini? Apa anak kreatif? Ya, pintar sekali. Mantap. Pensil ini tidak berubah ukurannya. Tetap tidak bertambah kecil ataupun semakin panjang. Ya, pintar. Pensil ini tetap. Tadi sebelum Bu Guru masukkan ukurannya segini, setelah Bu Guru masukkan juga tetap tidak berubah. Nah, dari kalian tadi belajar dengan Bu Nunung, kalian pasti sudah paham apa yang namanya atau definisi dari benda padat. Apa anak kreatif? Betul, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Walaupun benda itu dimasukkan atau dipindahkan tempat, yang namanya benda padat itu tidak berubah, bentuknya tetap tidak berubah, dan ukurannya pun tetap tidak berubah. Itulah namanya yang disebut dengan benda padat. Baik anak kreatif, diingat-ingat, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Nah, tadi sudah tahu tentang definisi benda padat, kita mau beralih ke contoh benda padat. Yang pertama tadi, apa coba anak kreatif? Yang pertama contoh benda padat. Yang pertama adalah, apa anak kreatif? Yang pertama adalah contohnya, benar, buku. Nah, kenapa buku itu disebut benda padat? Tadi sudah tahu jawabannya. Karena buku tadi dimasukkan ke dalam stop map. Bukunya tidak berubah, tidak bertambah kecil, tidak bertambah besar. Artinya buku itu tetap tidak berubah. Nah, itu namanya benda padat. Yang kedua, contoh yang kedua adalah pensil. Betul sekali. Tadi sudah praktek ya tadi bahwa pensil adalah contoh benda padat. Tadi mau dimasukkan ke gelas, mau dimasukkan ke dalam stop map, tetap pensil itu tidak akan berubah bentuk ataupun ukurannya. Contoh yang ketiga adalah, apa coba anak kreatif? Coba kalian ingat-ingat. Apa? Ya betul, cangkir. Nah, cangkir kenapa bisa dikatakan benda padat? Nah, karena dia sama dengan buku dan pensil tadi, bahwa kalau cangkir ini dimasukkan ke dalam kardus, dia akan tetap tidak berubah. Okay? Contoh berikutnya yang ada di lingkungan kita, anak kreatif, adalah apa coba? Nah, pinter. Adalah kursi dan meja. Benar sekali. Kursi dan meja itu termasuk ke dalam benda padat. Masih banyak contoh yang lain yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Nah, yang selanjutnya adalah televisi. Pintar. Nah, televisi itu juga sama. Dia adalah benda padat.
mau dipindah ke kardus, mau dipindah di kotak besar itu, box, nah tetap televisi itu tidak berubah bentuknya dan tidak berubah ukurannya. Contoh benda padat yang lain adalah tempat sampah. Betul. Di sekitar kita ada tempat sampah. Nah, tempat sampah itu termasuk benda padat. Sama, dia mau dipindah kemanapun, bentuk dan ukurannya tidak akan berubah. Coba anak kreatif, masih ada lagi nggak contohnya benda padat itu di sekitar kita? Masih ada anak kreatif. Apa coba? Nah, pinter adalah bola. Nah, contohnya adalah bola basket. Selain bola basket, tentunya anak kreatif paham. Ada bola basket, bola kasti, bola futsal, banyak ya. Jadi, banyak sekali contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Nah, selain memahami pengertian benda padat, tadi kalian sudah tahu ciri-cirinya benda padat apa, anak kreatif juga sudah paham contoh-contoh benda padat yang ada di sekitar kita, bahwa benda padat itu banyak sekali yang kita jumpai di sekitar kita. Nah, selain itu, untuk menguji pemahaman kalian dari apa yang Bu Guru Nunung sampaikan tadi, mari kita berlatih, kita belajar bersama. Sebelumnya, siapkan dulu pensil kalian sama buku tulis kalian. Udah siap anak kreatif? Bu Guru hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, Bu Guru akan dektekan soalnya. Simak baik-baik anak kreatif. Yang pertama, sebutkan 3 contoh benda padat. Ayo, silahkan ditulis. Contoh benda padat hanya 3. Silahkan ditulis, kalian amati. Di sekitar kalian, apa saja yang termasuk benda padat? Silahkan ditulis. Nah, sudah? Sudah anak kreatif siap untuk ke yang kedua, soal yang kedua? Yang kedua, soalnya adalah buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata yang Bu Guru bacakan. Yang pertama, buat kalimat dengan kata kelereng. Nah, buatlah kalimat dengan kata kelereng. Silahkan buat kalimat. Perhatikan juga penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya. Pintar. Siap yang kedua, soal yang kedua? Nah, yang kedua adalah buatlah kalimat dengan menggunakan kata pensil. Nah, gampang sekali. Cuma membuat kalimat dengan kata yang pertama tadi kelereng, yang kedua pensil. Oke, pintar. Perhatikan ya, penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya. Demikian yang bisa Bu Nunung sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat, pesan Bu Nunung yang pertama, tetap jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Nah, yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang keempat, selalu menggunakan apa? Masker jika terpaksa keluar rumah. Selanjutnya, tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Dan tak lupa, kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Ingat, jangan lupa klik subscribe, like, and share channel Ruang Siar Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.